Sebelum kalian melangkah mengenal lebih jauh laki-laki, ini pelajaran ya buat kalian nih. Gue ini cewek matre. Temen-temen gue yang zaman kerja dulu tahu gue ini cewek matre. Lu jangan ngedeketin gue kalau lu nggak punya apa-apa ya. Jadi sebelum tuker ranjang, sebelum tag in gitu ya, bertukar lendir gitu ya, lu tahu dulu harus bikin transaksi. Gue mau rumah atas nama gue, mobil atas nama gue, asuransi hidup atau asuransi kematian itu benefitnya harus ke gue. Buat cuawa-cuawanya Reda ya, si muka bajai. Sebenarnya kalau dibilang muka bajai juga ya bagus lah ya, dipakai kan, bajai bonyok juga dipakai kan. Gue masih inget terakhir kami mau kalian itu berubah gitu loh, karena kalian itu sama dengan kadrun gitu loh ya. Karena kalian itu tidak mengedukasi, udah mah butuh donasi, butuh koin, tapi masih banyak bacot. Iya kan? Ya kalau miskin bilang aja miskin. Kok susah banget sih? Ya? Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Wabarakatuh, nama saya Floriana Haji Rahmat, saya berasal dari Sulawesi, mama Palu, Sulawesi Tengah, papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad, rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena
kan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Kamu mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Sudah lama-lama dia sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaksi ya, channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikardus penghina penghujat agama Islam. Kita tahu teman-teman, perseteruan antara Edis dengan kelompok Pak Bom Bom semakin panas teman-teman. Apalagi di samping-samping mereka banyak sekali herder-herder yang siap untuk menikam, untuk menerjang, untuk mencabik-cabik lawan dari bos mereka. Dan kita tahu salah satu yang paling getol membela Edis itu adalah Redda Marbun teman-teman, yang disebut sebagai mucikari internasional. Kalau kita bicara mucikari, tentu saja kalau bicara keuangan ini orang di atas rata-rata. Apalagi dia menjadi mucikari itu di Jerman teman-teman, di Jerman. Dan sudah ditunjukkan juga data-datanya bagaimana kehidupan dari Redda Marbun ini di Jerman sana, teman-teman. Bahkan Paul Jang, ya si babi jonge itu menjilat mengatakan bahwa Redda Marbun ini orang sukses, orang kaya di Jerman. Suaminya petinggi di pemerintah Jerman yang mengurusi urusan agama Katolik, teman-teman. Ini yang kita ketahui dari Redda Marbun. Dan juga ada tambahan informasi bahwa dia punya usaha buat tumbler. Buat tumbler teman-teman ya, yang belum divalidasi atau belum diiyakan oleh pihak Redda Marbun. Itu baru dari klaim pihak Pak Bom Bom. Cuman di sini ada yang menarik teman-teman. Perseteruan antara Pak Bom Bom dan Edis itu merambat. Itu melebar menjadi perseteruan antara Redda Marbun melawan Suniti teman-teman. Suniti alias Dewi Monyong, Dewi Bulan. Salah satu penghujat akut yang memang sudah ditetapkan sebagai DPO juga. Ya, sudah ditetapkan sebagai penjahat oleh pihak kepolisian Indonesia karena video dia yang terang-terangan menghina agama Islam dan dipost serta viral di media sosial. Sudah masuk berita kalau Suniti ini. Dan kita tahu Suniti ini sudah lama menjadi warga Amerika setelah berhasil menikahi bule. Nah, jadi ini ada kemiripan nih teman-teman. Yang satu nikah sama bule Jerman, yang satu nikah dengan bule Amerika. Ya, sama-sama menikahi bule. Sama-sama melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi kalau dibilang sama domba suci ya, ini dua ini pengkhianat negara. Ya, mereka ini adalah pengkhianat negara. Melepaskan kewarganegaraan Indonesia, memilih jadi warga luar. Kan begitu. Dan ada yang menarik teman-teman, ada yang menarik di antara perseteruan mereka. Ini bukan masalah ribut teologi ya, karena dua-duanya nggak ngerti tentang kekristenan. Redda Marbun, kalau kalian suruh bahas Kristen, saya jamin dia akan seperti junjungannya, blunder semua penjelasan Kristennya. Kalau Suniti ya sama teman-teman, kalian suruh hujat Islam, jago teman-teman, apalagi dia tergabung di kelompok Polikardus Internasional. Dia belajar dari gurunya, yaitu J. Smith. Yang kita nggak tahu ya, sering kita dapati J. Smith, salah satu penghujat internasional, itu sering berduaan di dalam kamar dengan yang namanya Suniti.
Saya nggak ngerti ya, kok bisa gitu. Dengan gampangnya mereka mempertunjukkan mereka sedang berdua di dalam sebuah kamar hotel. Dan apa yang terjadi di dalam setelah itu, ya kita nggak tahu. Suniti itu janda, teman-teman. Janda ditinggal mati oleh lakinya ya. Jadi lakinya meninggal, dan Jay Smith sendiri itu juga ya kita tahu lah. Walaupun dia apologet Kristen, tapi kelakuannya ya kelakuan cabul seperti biasa. Seperti biasanya Polikarpus ini. Dan di sini teman-teman mereka membahas tentang bagaimana menjinakkan bule. Bagaimana memeras uang dari laki. Ya, ini lucu juga nih. Jadi mereka dua menjelaskan tentang bagaimana menikah dengan bule, bagaimana merayu bule, bagaimana supaya kalian bisa memelet bule ya. Nah, jadi lucu. Cuman ada perbedaan. Menurut versi Suniti, Reda Marbun ini bodoh. Bodoh karena dia tidak berhasil menguasai uang dari lakinya. Dan memang Reda Marbun mengatakan kalau lakinya tuh nggak percaya kalau tabungannya dikasih orang lain pegang. Nggak mau gitu kan. Beda dengan Suniti. Suniti bilang dia dari awal berhasil. Bahkan dia mengajarkan kepada wanita-wanita Kristen, kalau pacaran sama bule, ya, pacaran sama bule, kalian bikin dia, ya kalau kita bilang sangean ya, kalian bikin dia nafsu, dan begitu dia sedang nafsunya sedang di puncak, kalian negosiasi. Sebelum ditiduri, minta dulu uangnya, minta dulu tabungannya, minta dulu semuanya, baru ditiduri. Luar biasa ajarannya ya. Nah, inilah ajaran kasih teman-teman. Inilah ajaran kasih yang sedang ingin diajarkan oleh Suniti, bahwa di kekristenan, ya di kekristenan menurut dia itu diperbolehkan seperti itu. Kan dia mewakili Kristen selama ini, bacotnya. Betul nggak? Artinya ajaran dia, ini ajaran Kristen. Dia mengajarkan boleh melakukan seks sebelum nikah. Diperbolehkan. Ya, karena memang di mereka itu kan nikahnya juga namanya kawin, teman-teman. Bukan nikah. Ya, itu kawin, teman-teman. Dan memang di mereka tuh kumpul kebo itu hal yang biasa. Jadi dia bilang, sebelum kalian pertama sekali, langsung negosiasi. Kalau bisa pas laki kalian itu, pacar kalian, pasangan kalian, itu sedang di puncak. Langsung diterkam. Ya, diterkam, dimintain semua dulu. Karena kan cowoknya tuh udah lagi kentang gitu kan. Lagi istilahnya lagi di puncak-puncaknya, akalnya itu akan mati. Nah, jadi di saat akalnya mati, nafsunya lagi gede, langsung negosiasi. Nah, ini sekaligus menyindir Sofiatul ya. Jadi Suniti ini sedang menyindir Sofiatul yang gagal mendapatkan bule. Sempat pacaran sama bule tapi cuman dimanfaatkan. Cuman kumpul-kumpul kebo tapi nggak dinikah-nikahin. Kasian tuh. Yang namanya Sofiatul Almayat ya. Oke, kita dengarkan dulu nih versi Reda Marbun yang ngajarin versi dia dibandingkan dengan Suniti yang mengatakan Reda Marbun ini adalah herder yang bodoh ya. Mau jadi herder, bodoh, nggak bisa manfaatin, nggak bisa dapat kekayaan dari lakinya ya. Jadi walaupun udah nikah sama bule ya tetap nggak punya kendali apapun. Ini kita dengarkan dulu. Ya, makanya nanti kan saya nanti kalau udah ngebacot kan sakit kan. Kalian pun yang mendengar, wih kejam banget ini si mulutnya si Reda ini. Pasti gitu kalian teman-teman. Itu saya sudah pasti gitu loh. Tapi kalian nggak tahu action saya itu di dunia nyata seperti apa gitu loh. Karena yang kalian lihat di sini saat saya bilang si Iskariot itu anjing, itulah yang direkam, ya kan? Saat saya sebut si bom-bom pendeta palsu itu yang kalian rekam, padahal itu asli, ya kan? Itu yang direkam, itu yang digoreng sehingga saya digelari dengan anjing herder gitu loh. Padahal itu semua yang nuduh room ini herder seperti itu, padahal mereka itu lebih berharga dari anjing gua si Mek sama si Mimit. Lebih berharga anjing gua si Max sama si Mimit dari orang-orang pengecut itu. Karena apa? Even mereka ini di medsos sebegitu dengan manisnya ya kan. Firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat tai kucing lu, hidup lu aja dari donasi. Terus kita dituduh sebagai pendendam
ya dituduh ini disetir saya supaya bagaimana caranya supaya saya ikut membantai si Edis Sidaputar. Gimana ceritanya orang visi dan misi saya sama dengan beliau? Gimana dong? Saya nanti seolah-olah nanti mau makan kotoran saya sendiri kembali kayak si Iskariot. Iya kan? Loh. Coba, iya betul. Hanya dengan belas kasihan dari penonton, coba. Yang bodohnya, para spender-spender ini, tololnya minta ampun, bergelimang di sana. Nah, dan saya tidak global ya, mengeneralisasi semuanya ya. Ya pasti itu banyak juga yang mundur, ya kan? Tapi ini orang-orang yang seperti inilah yang membuat mereka-mereka ini buta mata, buta hati, dan buta pikiran. Ya, sehingga masih terus-terus tidak ngeh itu. Even orang sudah ketemu dengan gua, ya, dan gua tahu karakternya seperti apa, masih berani menuduh gua itu pro ke si Edis, pro ke si Bom-Bom, pro ke si ini gitu loh. Ya, ini sebelum dia bertobat dan minta maaf ke room saya, ya mungkin atau di Wawa saya minta maaf dan mundur jangan itu, ya, saya masih menunggu akan kubahas terus sampai dunia kiamat. Karena apa? Room ini hadir untuk membantai semua iblis. Bukan berarti iblis dari Hindu, dari ini, bukan. Semua iblis Lucifer akan gua babat sampai rata. Ya tidak, karena saya tidak pernah bergantung sama donatur, sama orang. Aduh, ampun, kalian gak akan bisa menghitung-hitung kalkulator kalau perbuatan gua kalau di luar. Hamuna. Ini gak pernah pikir. Keperuntukan ke sini katanya segini kareda itu segini. Saya itu nggak pernah 2 kali. Dek, tolong Uber Wisen ke sana segini. Gitu doang saya, nggak susah. Memang saya repotin, tapi itu saya bertanggung jawab itu. Gitu loh. Saya hanya ngerepotin karena apa? Bule itu nggak boleh sembarangan ngasih duit dari rekeningnya itu ke siapa-siapa. Selain itu dari orang tua sama anak. Ya. Dengan bersusah payah saya selalu berusaha di balik layar itu. Kok saya disebut itu pro ke si Edis, pro ke si ini. Si Edis aja nggak gua kenal. Itu nggak ada. Satu lagi Kak. Ya. Lanjut. Satu lagi. Ini apa ya? Pernyataan terbuka. Saya sebut lagi nama ya karena saya sudah catat ini semua tentang Pak Bom-Bom dengan segala hormat lagi. Pak Bom-Bom dengan segala hormat. Kalau Bapak punya masalah, ya kan, janganlah main ancam-ancam, janganlah main cari-cari perhatian dari orang-orang supaya ngebelain Bapak. Nggak usah Pak, nggak usah. Tuhan kita kan nggak ajarin begitu. Kalau Pak Bom-Bom begitu, ya kan, kesannya Bapak kayak ini, kayak mohon maaf sekali ya, kan Pak Bom kan sering bilang umur saya sudah 50 tahunan gitu. Mohon maaf sekali Pak, kebetulan baru hari Minggu kemarin saya khotbahkan di gereja bagaimana kedewasaan rohani, ya kan. Jadi dari 1 Korintus 13 ayat 11 ya, kalau saya baca nih, tunggu ya, saya baca bentar. Ya gini katanya, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Nah, tahu nggak Kak, Abang, Opung, semua kita yang di sini, anak-anak seperti apa? Anak-anak itu kan kalau berantem tuh mereka sama-sama anak-anak kan. Ya kan, kalau berantem pasti nanti kan gini kan, ya awas kok ya, kuadukan kok sama bangku, gitu kan, ya kan, awas kok ya, ku kasih tahu nama bapakmu nanti sama. Ini si Gitu kan? bintang ini waktu kecil bandel ini kurasa dia. Kebetulan begitu aku Pak. Begitu aku Pak waktu anak-anak Pak. Jadi kan dulu kan waktu saya masih anak-anak itu paling pantang orang tahu nama bapak kita gitu kan. Kan apalagi orang Batak ya, paling pantang gitu orang Batak tahu nama bapaknya gitu kan. Apalagi Jadi, nama ibunya. Aduh. kan anak-anak gitu kan kalau berantem. Awas kok ya,
kasih tahu nama Pak Men sama kawan-kawan. Kata gitu kan, akhirnya apa? Ya kalau masih mau berdamai ya akhirnya nggak jadi berantem kan gitu. Tapi kalau udah berantem itu, tahu kau nama bapaknya itu si ini, si Fulan, si ini. Kan gitu anak-anak Pak. Betul. Kan gitu anak-anak Pak Bom. Gitu kan? Jadi Ah. mirip gitu ya. Nah, sementara kita kan sudah tahu firman Tuhan. Jadi jangan pula nanti kita bikin satu ukuran, ya kan? Ternyata ukuran orang yang tahu firman Tuhan belum tentu dewasa secara rohani. Betul nggak Pak? Betul. Pak Putra? Iya, Belum betul. belum tentu. Berarti hafalan itu belum tentu menentukan dia sudah dewasa rohani atau belum. Belum tentu. Kan firman Tuhan, Tuhan Yesus kan ajarkan kita, kalau ada yang menyakiti kita, kalau ada yang menjolimi kita, kalau dia merasa dijolimi atau disakiti, doakan saja. Iya kan? Biarkan Tuhan yang melakukan keadilannya. Apakah itu memang akibat dari kesalahan kita dan kita harus dipersalahkan karena itu ya kita terima. Atau kalau memang itu benar menurut keadilan Tuhan, ya yang menjolimi itulah yang dihukum Tuhan. Betul. Gitu loh Pak Bom. Kalau kita tengok ini, wah, sampai data keluarga orang pun dibuka, sampai, aduh Tuhan, Dan yang paling sedihlah. Dan yang paling ini kocak teman-teman, dikasihlah itu alamatnya ini keluarganya si Metatron katanya, sedangkan rumah itu bukan rumah Metatron. Iya. Itu lagi Kak terakhir kemarin ancamannya dia kemarin terakhir. Iya, kalian ya yang di Komal Wanita Purba itu, makanya kami bilang kakak Komal Wanita Purba kan dia bilang dia begitu. Ya, yang belum on cam, saya sudah tahu kalian siapa semua katanya. Saya akan buka kalian. Anak-anak gitu kan, yang ngancam-ngancam gitu kan. Betul enggak? Lagian gini ya, ngoceh-ngoceh di sana tapi sampai lu minta maaf secara publis, tapi bukan berarti kami itu mau berteman dengan Anda. Kami juga pasti evaluasi dong, karena udah tahu kalau herder itu kan cium-cium dikit, kalau benar-benar makanan lezat ya digigit, ya kan? Kalau kulkas mah itu sama ronda, ngapain gua gigit juga, nanti gua mampus. Ya kan? Gini loh, ya. Coba, kenapa si A, si B itu kan nggak saya sebutkan sering, aku tuh misalnya menolong si A, si B itu aku nggak pernah publish. Adapun saya itu pernah berdonasi ke GBI Kairos, itu kan itu dari muncungnya si Rudi Iskar Jumbalang itu, dia itu. Betul. Dia bikin PT. Memang si Reda Marbun itu pernah memang waktu itu katanya kata dia. Aku juga bayar. Janganlah tekan-tekan kamu. Aku nggak. Gitu kan. Nah, terus jadi semua orang tahu gitu loh. Aku tuh nggak pernah mempublish gitu loh. Cuman karena memang jadi gini teman-teman. Intinya di sini di room ini tidak ada di sini yang pro ke si ini, pro ke si itu gitu loh ya. Jadi kalian harus melihat apa yang kami sajikan di room ini, apakah itu hanya sandiwara? Apa pernah kami di sini? Kalau mungkin merasa buat kalian itu gosip-gosip di sini, ya karena kalian memang kami mau kalian itu berubah gitu loh. Karena kalian itu sama dengan kadrun. Gitu loh. Ya, karena kalian itu tidak mengedukasi, udah mah butuh donasi, butuh koin, tapi masih banyak bacot. Iya kan? Ya kalau miskin bilang aja miskin. Kok susah banget sih? Ya? Tapi nanti orang merasa tersinggung ya kan? Tap layar dulu. Ini siapa ini si Jil 200 orang suku tahu-tahu merol kembali ke Islam. Aduh, ini ada Bohong itu bohong. Oh iya, checkbooknya dikasih ke gua, ya kan? ATM-nya sama gua, dompetnya sama gua, harta bendanya langsung atas nama gua. Nah itu perempuan cerdas. Kalau kamu cerdas, kamu pegang ATM suami,
kamu pegang dompet suami, kamu pegang checkbook suami, semua harta atas namamu, gitu loh. Jadi kalau laki-laki macem-macem, tinggal sepak aja keluar rumah, udah nggak punya apa-apa lagi, tinggal kolor doang. Itu kalau wanita yang cerdas, ya. Makanya gue kasih tahu nih perempuan-perempuan, sebelum kalian melangkah mengenal lebih jauh laki-laki, ini pelajaran ya buat kalian nih. Gue ini cewek matre. Temen-temen gue yang zaman kerja dulu tahu gue ini cewek matre. Lu jangan ngedeketin gue kalau lu nggak punya apa-apa, ya. Jadi sebelum tuker ranjang, sebelum tag in gitu ya, bertukar lendir gitu ya, lu tahu dulu harus bikin transaksi. Gue mau rumah atas nama gue, mobil atas nama gue, asuransi hidup atau asuransi kematian itu benefitnya harus ke gue, ya. Nama gue harus ada di bank account lu. Terus apa lagi? Kalau gue kan memilih untuk masing-masing ya, gue nggak mau ada di bank account dia, dan gue juga nggak mau dia ada di bank account gue, jadi masing-masing. Tetapi gue pengen punya akses full keuangan dia. Loginnya ke bankingnya, ke asuransinya, ke muanya harus gue pegang. Dan itu terjadi, itu kalau wanita cerdas, ya. Makanya begitu suami gue meninggal, semua harta ada padaku, ya. Tabungan, investasi, macam-macam itu semua ada padaku. Harus cerdas ya wanita ya, jangan blow on, gitu loh. Gue nggak peduli dengan bentuk laki-lakinya, yang penting dompetnya kagak kayak tikus. Suara lu boleh bilang gue suara kayak tikus kegencet, tapi dompet gue nggak kayak tikus kegencet. Gue kasih tahu ya. Gue bukan orang merana kayak lu. Ya. Nanti bilang-bilang, oh ini so Amerika. So Amerika itu tuh yang so Amerika. Emang gue yang punya Amerika. Gue yang punya Amerika, ya. Itu yang baru berapa tahun sih lu di Amerika tuh? Gue kasih tahu, gue baru 26 tahun di Amerika. Baru 26 tahun di Amerika. Bocoran nih buat cuawa-cuawanya Reda ya, si muka bajai. Sebenarnya kalau dibilang muka bajai juga ya bagus lah ya, dipakai kan, bajai bonyok juga dipakai kan. Gue masih inget terakhir kali gue naik bajai tahun 2007 ya, itu di Mampang. Jadi mau ke rumah bokap gue, nyokap gue udah nggak ada tuh. Jadi ke rumah bokap gue yang waktu itu masih di Jakarta, ke hotel tempat kita tinggal. Gue dan suami stay di situ ya. Gue sama anak gue juga, 2 anak gue. Itu kan kita naik bajai lah. Kita naik bajai karena deket banget. Naik taksi tanggung. Naik bajai aja lah. Jalan kaki jauh. Ya udah naik bajai. Gemeteran men. Waduh, hancur dah. Yang ada gue keluar naik bajai, kuping gue peka. Apalagi kalau tanjakan gitu, itu bajai nanjak kan, gue rumahnya agak nanjak tuh ya, nanjak gitu ya.
Aduh. Udah kayak di film India tau gak lu? Lucu banget. Sekarang bajai masih ada nggak sih? Hah? Ada bajai sekarang masih ada nggak sih? Masih ya? Hah? Bajai ini tahun 2026 masih ada nggak sih? Teman-teman, ayo dong, mana sih bajai? Pak, Pak Hadi, Pak Hadi, itu apemnya siapa yang basi? Apemnya Reda. Apemnya Reda mah udah dipakai rame-rame. Udah dipakai rame-rame dia. Gaulnya sama bencong, makanya gayanya kayak bencong. Punya banyak masalah orang itu dengan bencong-bencong Jerman. Tadi ini masalah pertititan dan masalah kantong ya. Di kalimat terakhir, keadilan gaya Muhammad tampak jelas dari perkataannya. Jika istri menerima keadaan suami, maka suami harus berhenti. Beginilah ajarannya teman-teman. Bayangkan ya, kalau Suniti ini dikasih kesempatan khotbah di gereja, dan dia mengajarkan seperti ini. Kira-kira seberapa rusak moral anak bangsa kita. Kita beruntung ya, dia di Amerika bukan di Indonesia, karena kalau dia di Indonesia dijamin dia akan dibawa keliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk menjadi narasumber. Dan kalau dia jadi narasumber, ajarannya bakal seperti ini. Rusaklah generasi kita teman-teman. Bahkan Pendeta Mel Atok mengatakan apa? Bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Sehingga masih ada yang membentengi akhlak anak-anak bangsa kita. Generasi penerus kita. Kalau mereka yang disuruh, aduh, kacau teman-teman. Bayangkan mengajarkan orang agar memanfaatkan cowok, agar menipu cowok, agar menguasai cowok punya harta semua. Bahkan sebelum nikah langsung gaspol gitu ya. Dan mungkin itulah cara yang dilakukan Suniti saat menaklukkan lakinya. Begitu hartanya sudah didapat, lakinya mulai dipersiapkan supaya cepat meninggoy ya. Karena lakinya tuh meninggal muda teman-teman. Jadi Suniti itu udah lama jadi janda. Dan kita curiga lakinya meninggal ya mungkin lantaran Suniti melihat, loh hartanya sudah saya ambil semua. Jadi saya sudah tidak butuh laki saya lagi. Bahkan dia mengatakan apa? Dia nggak peduli lakinya itu mau tampangnya seperti apa. Mau hancur sekalipun, mau fisiknya hancur sekalipun, ya. Yang penting banyak uangnya, dia oke. Bayangkan teman-teman, si tikus satu ini ya, dan dia sendiri mengakui bahwa dia tikus. Kalau Reda Marbun, Reda Marbun kan pitbull teman-teman. Ya, dia pitbull gitu. Kalau si Suniti ini tikus. Nah, ini tikus versus anjing ya. Anjing versus tikus, lucu juga. Kalau Suniti ini pintar. Dia memanfaatkan lakinya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Setelah itu lakinya mau mati, mau apa, tidak peduli. Kalau bisa dipercepat menghadap bapaknya yang ada di neraka. Wah, ngeri teman-teman ya. Kalau Reda Marbun dia masih masih jadi istri yang patuh kepada suaminya gitu ya. Karena suaminya masih pegang kendali. Suaminya yang kaya. Kalau dia kan cuman bisa jadi mama daster kalau dibilang. Ya, mama daster yang kerjanya cuman bacot di media sosial. Apalagi sekarang dia menjadi panglima pitbull dari kelompoknya Edis. Juga Reda Marbun disebut sebagai bajai teman-teman ya, mukanya seperti bajai. Waduh, kasihan sekali ini penghinaan fisik ini. Waduh, gimana ini Reda Marbun dibilang kayak bajai. Padahal kalau kita bicara laki, setahu saya ya, lakinya Reda Marbun masih lebih gagah daripada si Suniti ini. Tapi Suniti nggak peduli sih, karena menurut Suniti yang penting uangnya ya. Aduh, ini kelakuan apologet Kristen kok begini lah gini. Gimana nggak rusak orang Kristen yang ngajarin orang-orang begini teman-teman. Orang-orang begini yang dikasih panggung untuk mengajar kalian. Belum lagi Sofiatul nih, habis kena sindir kan, mampus nih. Sofiatul kalau dibandingkan Suniti ya jauh lah.
Jauh teman-teman ya. Sofiatul harus kerja sampai 2 shift. Kasihan teman-teman. Saya kalau dengar si Sofiatul ya menjelaskan kehidupan dia di Amerika, dan dia banggakan walaupun dia kerja 2 shift menjadi neni ya, menjadi seorang pengasuh anak, tapi berkat ngasuh bapaknya juga dia berhasil ngumpulin 50 juta dalam 1 bulan. 50 juta dalam 1 bulan, dan itu dia banggakan. Saya ketawa teman-teman. Saya ketawa. Dia harus kerja 16 jam dia bilang sehari. Sedangkan si Suniti, Dewi Bulan ini, Dewi Monyong, dia sekarang nggak ada kerja teman-teman. Dia hidup dari sisa harta yang ditinggalkan suaminya. Artinya harta yang ditinggalkan lumayan banyak. Sehingga si Suniti ini kerjanya sekarang hanya jalan-jalan, main-main ya. Dan itu memang dia tunjukkan. Dia setiap live kan dia kasih lampak. Ini lagi siang-siang dia jalan-jalan gitu kan. Nggak ada kerja dia teman-teman. Kerjanya ikut grup penginjilan. Dari satu kota ke kota yang lain ya. Lakukan penginjilan. Dan kalau kita bandingkan sama Sofiatul memang jauh. Sofiatul pacaran sama bule. Ya. Hanya dimanfaatkan. Kasihan Sofiatul. Jadi Sofiatul ini teman-teman. Alias Lani Ekowati ya. Bagi yang belum tahu. Dia sudah ke Amerika itu dari tahun lalu. Jadi dari tahun lalu dia sudah ke Amerika dan dia berpikir cara paling cepat untuk mendapatkan green card ataupun kewarganegaraan Amerika itu adalah dengan menikahi warga lokal, ya, dengan nikah dengan orang Amerika. Pacaranlah dia dengan bule. Pacaran dengan bule teman-teman. Tapi nggak dinikahi. Nggak dinikahi, malah dia tetap harus kerja, lakinya nggak ngasih uang gitu kan. Dia pikir ya minimal bisa inilah. Bisa dapat tempat nginap gratis, tinggal gratis, makan gratis, dan sebagainya. Rupanya enggak, teman-teman. Lakinya sama sekali nggak mau ngasih apapun. Ya, pacarnya ini nggak. Namanya juga dia pacaran dengan yang gembel. Nah, itulah dibilang sama Suniti. Cari yang berduit. Jangan udah sama bule. Bulenya bule kere lagi. Apalah ini. Ya, kasihan Sofiatul. Nah, begitu ada Edis, dia putus dengan cowoknya. Dia memilih, mending Edis saja gitu. Ya, walaupun ya sekali lagi teman-teman, Edis itu juga ya wajahnya kita tahu, tapi minimal Edis itu bisa satu visi dan misi dengan Sofiatul ini, dan terbukti kan dengan memilih Edis, Sofiatul hidup lebih enak sekarang. Nggak perlu lagi 2 shift, sekarang 1 shift aja karena sudah ada rumah, nggak perlu lagi bayar kontrakan, nggak perlu lagi bayar uang kos. Nah, dengan memilih Edis dia lebih makmur dibandingkan saat dia sama bule kemarin. Sama bule kemarin, ya dia harus kerja banting tulang, udah kerja capek-capek, pulang juga harus layani si bule gitu kan. Nah, kalau sama Edis, ya minimal dapat tempat tinggal. Oke, bisa menghujat Islam, sama-sama menghujat. Terus apa lagi? Kalau ladenin Edis kan kecil lah bagi Sofiatul ya. Badan Sofiatul juga besar. Terus yang kedua udah terbiasa sama bule. Begitu kena sama Edis ya geli-geli kalau kita bilang. Betul nggak? Dia speknya itu udah spek bule gitu. Jadi begitu yang dihadapinya Edis, ya udahlah gitu kan. Nggak terasa dia bilang. Nggak terasa nih apa ini Edis gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dapat tempat tinggal dan dapat menghujat Islam. Nah, itu yang ada di otak Sofiatul terbentul-bentul ini ya. Si janda terbentul-bentul ini. Oke? Dan bagi teman-teman, kita juga tahu bahwa Edis sekarang juga lagi galau lantaran anak istrinya nggak mau hidup dalam pelarian di Amerika. Sehingga dia juga butuh yang namanya Sofiatul. Saling membutuhkan. Kalau menurut Rudy Iskariot, ya mau gimana, odolnya harus dikeluarkan. Sama-sama odolnya harus dikeluarkan. Dan itulah yang terjadi. Oke? Dan bagi teman-teman, saya berharap ya, jangan kalian meniru apa yang dilakukan Reda Marbun maupun Sofiatul serta Suniti ini alias Dewi Monyong. Jangan teman-teman. Kalian kalau mau ikut carilah pendeta yang benar. Ya, carilah pendeta wanita yang benar-benar bisa mengajarkan kalian itu menjadi wanita yang benar. Kalau perlu ya belajar Islam lah. Bagaimana Islam memuliakan wanitanya. Ya, bagaimana wanita itu tinggi derajatnya. Nggak kayak sebelah itu kayak barang obralan gitu. Barang obralan teman-teman. Mereka ini kan barang-barang obralan nih, bikin malu sebenarnya. Dan mereka bangga pula, bangga dengan apa yang mereka lakukan. Zaman sekarang ini ngeri, benar-benar zaman edan ya. Dimana orang itu berbuat dosa malah bangga. Coba lihat,
Orang banyak berzina, itu dia banggakan. Oh, saya pernah tidur dengan 10 wanita. Saya setiap tahun gonta-ganti cewek. Gonta-ganti pacar. Pacar saya tuh rela saya apa-apain gitu kan. Itu dibanggain teman-teman. Saya lihat anak-anak muda sekarang ya, apalagi dari kalangan Polycarpus dan laskarnya ini, kok bisa lah gitu bangga dengan kejahatannya. Bangga dengan kebejatannya. Bangga hidup dari donasi. Ya. Itu dibanggain. Wah, saya berhasil ngumpulin sekian gitu kan. Kok bisa gitu? Saya nggak pungkiri teman-teman. Ada benefit yang kita dapat dari popularitas kita di media sosial. Ya, banyak sebenarnya. Kenapa nggak digunakan untuk hal positif? Contoh, ya saya gunakan medsos saya untuk jualan madu. Dan alhamdulillah banyak yang beli. Dan saya yakin teman-teman, kalau saya nggak punya YouTube ini, saya nggak di medsos, ya nggak di TikTok, nggak di YouTube, mungkin jualan madunya nggak sekencang sekarang. Ya, tapi ini kan hal yang positif, bisa kamu manfaatkan gitu, kayak Edis gitu. Dengan jumlah pendukungnya yang gitu banyak, kenapa bukan jualan atau yang lain kayak gitu kan? Gunakanlah media sosial itu untuk hal yang benar, untuk tujuan yang baik. Bantu tuh teman-teman yang sedang kesusahan di Sumatera tuh lagi ada musibah, bantu gitu. Gunakan medsos itu tuh memupuk pahala sebanyak mungkin gitu. Ya, jangan medsos ini malah digunakan untuk yang negatif. Kita lihat sekarang banyak medsos ini hanya dimanfaatkan negatif-negatifnya, ini kan nggak baik. Ya, jadi bagi teman-teman, ini saran dari saya ya, bijaklah menggunakan media sosial. Bijaklah. Oke, dan sekali lagi buat Suniti mungkin kamu akan terus hidup dalam kemewahan selama kamu hidup di dunia. Tapi ingatlah semua juga akan berakhir. Oke lah, kamu dapat banyak harta dari suamimu yang sudah meninggal, ya, terus kamu merasa kamu paling pintar gitu kan. Tapi ingat, semua ini akan ditinggalkan kok. Begitu juga dengan Reda Marbun. Rumahmu yang di Jerman akan kamu tinggalkan. Semua yang kamu miliki di dunia akan ditinggalkan. Berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi? Umur udah berapa? 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? Sekejap mata teman-teman. Kita lihat ya. Setahun itu berlalu begitu cepat. Saya aja masih ingat betul apa yang saya lakukan 3 tahun lalu waktu malam tahun baru. Tiba-tiba sudah 3 tahun lewat. Saya masih ingat betul pertama sekali saya muncul di YouTube teman-teman. Bayangkan. Pertama kali saya muncul di YouTube dan sekarang sudah 2026. Sudah 5 tahun lebih. Bagi saya tuh istilahnya tuh baru kemarin rasanya. Ya, rasanya tuh baru kemarin. 5 tahun berlalu begitu saja. Artinya 20 tahun pun sebentar lagi juga akan lepas, akan lewat. 20 tahun, 30 tahun lagi gitu. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu siapkan untuk akhiratmu? Ya, apa yang sudah kamu siapkan? Itulah kenapa nggak ada gunanya kita itu bermegah di dunia ini. Inilah saya bilang hanya orang-orang bodoh yang tidak mempersiapkan hidup kekalnya. Karena yang kita incar itu, yang kita cari itu adalah hidup kekal kita, bukan di dunia. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga ya dibeli madunya bagi yang mau mengkonsumsi madu sambil menonton Polycarpus Baku Hantam. Dan kita juga ada kegiatan Jumat Berkah sebagai bekal akhirat kita, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau ikut Jumat Berkah, silakan hubungi nomor WA yang tertulis di bawah. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.